Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, sahabat Islamic Seven Daily yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini Ane mau bahas tentang hikmah. Bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang terjadi di kehidupan kita. Jadi ada yang lagi rame yang menggelitik Ane untuk mengangkat ini sehingga kita bisa mengambil hikmahnya. Jadi ada apa namanya ya? Just minute. Ada postingan-postingan yang beredar di Instagram yang membuat kayaknya seru nih untuk dibahas gitu ya, untuk mengambil hikmahnya gitu. Postingan dari Ustadz Muhammad Hussein Gaza, ya, beliau adalah orang Indonesia yang tinggal di Palestina dan beristrikan orang Palestina. Ya, Anda juga mau tuh punya istri orang Palestina. Nah, ini ada postingan dari beliau, ya, Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Beliau repost dari Fuad Bug 21. Di slide pertama, di sini ada tulisan, ilustrasinya ngena banget bagaimana close the door and smart people with the mark question over here. Di bawah ini ada tanda tanyanya. Di sini gambarnya Bang Deddy lagi karikatur Bang Deddy lagi podcast. Dan ini ada screenshotan di slide kedua tentang kritikan dari aktivis Indonesia di Gaza. Deddy Corbuzier disentil aktivis Indonesia di Gaza, diam adalah kejahatan. Nah, dan ini ya Instagramnya Bang Deddy, dan di sini ada postingannya, Deddy Corbuzier disentil aktivis Indonesia di Gaza, diam adalah kejahatan. Jadi Bang Deddy itu dikritik oleh aktivis Indonesia di Gaza bahwa Bang Deddy melakukan sebuah silent, ya pokoknya Bang Deddy itu diam, nggak mau menyuarakan tentang Palestina, tidak mau bersuara tentang Palestina gitu. Dan di captionnya ini beliau ngomong gini, loh kok nggak bisa bisa. Tapi bicara terlalu cepat bisa jadi sebuah kebodohan. Gini ya bro, terorisme kejadian. Saya bicara dengan BNPT di podcast. KRI Nanggala tenggelam, saya diam sampai dapat yang kompeten untuk bicara. Itu peristiwa di Indonesia depan mata. Nah, Bang Deddy, peristiwa besar di Indonesia aja, isu-isu besar di Indonesia aja Bang Deddy diam di depan mata padahal tuh. Sampai Bang Deddy ini mau atau bisa menghadirkan orang-orang atau narasumber yang kompeten untuk berbicara tentang kasus-kasus atau isu-isu besar di Indonesia. Nah, peristiwa di luar negeri yang saya pribadi harus banyak belajar. I better talk with the right person. Kita berusaha sampai detik ini untuk dapatkan duta besar Palestina bicara ke podcast. Hopefully we got it. Before that, I stay quiet and defend my country. That my statement. Jadi Bang Deddy itu dia nggak bakal bicara tentang Palestina sampai mendapatkan orang yang tepat yang mengetahui tentang seluk-beluk Palestina gitu, kasus antara Israel dan Palestina. Dan beliau lebih suka diam dan tak akan bicara tentang Palestina kalau dia nggak punya narasumbernya. Lalu di slide berikutnya di akunnya Ustadz Muhammad Hussein Gaza, ada kritikan dari Bang Zulfikar Martin Effendi. Katanya gini, Dad, before you close the door, lu kan lagi jalanin fungsi jurnalistik dengan podcast lu. Giliran urusan Palestina dan lu lambat dan berkelit, I better talk with the right person. Tapi kok buat kasus Suriah lu buru-buru amat gitu, sampai menganggap right person itu buat orang yang nggak pantas untuk bicara Suriah. Nah, di sini Bang Zulfikar mengkritik tentang Dina Sulaiman. Nah, Dina Sulaiman apa Sulaiman sih? Nah,
Bang Dedi ngambil narasumber apa namanya dari Dina Sulaiman yang konon katanya dia adalah tokoh Syiah gitu kan. Lu juga bicara dengan not right person ketika lu mau memposisikan Islam dan radikalisme. Akhirnya kesimpulan gue, lu bukan talk with right person, tapi lu cuma mau talk with my person. Apalagi opini lu tentang sesuatu, lu cari dah orang-orang yang bisa mewakili opini lu tersebut. Nah di sini Bang Zulfikar membuat kesimpulan, nih si Dedi ini kalau bikin podcast yang satu frekuensi gitu sama Dedinya gitu, yang harus sama-sama sejalur pemikirannya. Lalu Bang Zulfikar bilang, hak lu sih toh podcast lu, cuma ya hak gue juga mengkritisi, menganggap jurnalistik lu abal-abal. Hak gue juga untuk nyaranin lu buat liput kelas keributan catur online aja kayak kemarin, kan gede tuh cuannya. Janganlah lu di sini bilang janganlah lu masuk tema-tema sensitif besar kalau lu nggak bisa jalanin cover both side. Jadi Bang Zulfikar ini nyaranin ke Dedi kalau nggak bisa cover both side gitu, ya nggak usah bikin atau mengangkat tema-tema besar lah yang sensitif banget gitu. Misal contoh kemarin tentang Surya, harusnya ketika Bang Dedi bisa menghadirkan dari tokoh Syiah, Bang Dedi juga harus bisa menghadirkan dari Sunni gitu kan, dari tokoh-tokoh Sunni, dan juga menghadirkan dari yang tertuduh gitu, yakni pelaku-pelaku kemanusiaan yang sampai ke Suriah, ya, sampai ke Suriah membawa amanat beban lah ya buat Anda itu beban ya, ngumpulin duit, uang orang Indonesia, ini amanahnya untuk membantu orang-orang Suriah yang akibat peperangan yang mereka harus dibantu gitu. Ya harusnya Bang Dedi bisa menghadirkan dua narasumber, satu dari A, satu dari B, utarakan dua-duanya, lalu kemudian biarkan masyarakat memilih, ya, seperti itu. Ini yang dikritik oleh Bang Zulfikar. Dan di slide yang terakhir ini ada karikatur yang buat aneh, ini kayaknya sarkas atau sindiran gitu ya. The door is closed. Di sini gambarnya Bang Dedi lagi on air, ada anak Palestina berdarah-darah minta tolong, tapi the door is closed. Ya seperti kita tahu kan tagline-nya Bang Dedi kan 1 2 3 4 5 close the door gitu. Nah ini sarkas atau sindiran. Nah ini rame nih, postingan ini rame berseliweran di media sosial. Nah yang menariknya postingan Ustadz Muhammad Hussein Gaza ya, di 3 postingan terakhir ini ada berita besar juga. Disarankan podcast soal tragedi kemanusiaan. Akhirnya Deddy Corbuzier bahas Palestina dengan orang yang kompeten, with the mark question. Di sini ada postingan Deddy Corbuzier sedang podcast dengan orang yang kompeten dan bicara tentang Palestina. Nanti lo bisa lihat deh sendiri deh, coba mana ya, kita cari dulu deh Deddy, muncul sendiri tuh. Nah, mana, ini dia. Nih judulnya cuaks gitu ya, Sunda Empire versus Titan versus pemuda tersesat, bla bla bla, lucu banget gitu, bla bla bla, lucu banget. Jadi Corbuzier podcast. Nah di sini di menit ke-17 nanti lo bisa lihat di sini ya, dilihat menit ke-17 ya, nanti di situ lo dengerin sendiri. Ada berita besar juga tentang, ini sedih juga kalau kita bicara tentang perang Palestina. Ya. Oh iya itu. Ini bisa diselesaikan oleh Sunda Empire. Ya kan, kalau sesungguhnya begini. Ini penting nih. Berkaitan dengan Palestina dan Israel itu bukan sama sekali perang agama. Benar. Tapi kalau di sini siapa sih orang ini? Sunda Empire. Siapa namanya? Rangga ya. Bang Rangga ini bilang
bahwa antara Israel dan Palestina itu bukan konflik agama. Dan Bang Deddy bilang benar gitu kan. Benar. Berarti Bang Deddy mengiyakan dan setuju bahwa Palestina adalah bukan konflik agama. Kalau Palestina Israel bukan. Tidak ada. Kalau Israel dan ini penyelesaiannya adalah begini, bahwa sesungguhnya ini adalah bersaudara. Dan kawasan itu menyangkut soal perebutan kekuasaan tanah dan air. Betul. Bang Rangga bilang dari Sunda Empire ini kalau antara Israel dan Palestina itu bukan agama tapi perebutan kekuasaan antara tanah dan air gitu. Dan Bang Deddy bilang benar, mengiyakan. Tanah dan air, tanah dan air dalam artian kedaulatan. Lah mereka ini harus disatukan, yaitu United States of Eropa. Jadikan mereka adalah bagian-bagian state yang sama. Akhirnya memiliki satu tanah yang clear. Nggak bisa dengan bagi-bagi air. Bukan bagi air, bagi tanah air tadi yang dimaksud wilayah. Di wilayah. Two state solution. Berarti two state solusinya adalah ketetapan itu bahwa dunia harus setara. Ada berita besar juga. Nah, akhirnya Bang Deddy berbicara juga tentang Palestina, membahas Palestina dengan dengan Sunda Empire. Jadi, ya, seperti yang dikatakan Bang Deddy di di captionnya, I stay quiet, ya, and even my country. Dia akan diam sebelum mendapatkan narasumber. I stay quiet. Dia nggak bakal bicara tentang Palestina and defend my country, dan mempertahankan negaranya. Bagus. Dan finally, berkaitan dengan Palestina dan Israel itu bukan sama sekali perang agama. Benar. Nah, apabila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bang Deddy akhirnya buka suara atau berbicara atau membahas Palestina dengan narasumber Sunda Empire gitu. Seharusnya kalau kita bicara apa dulu nih yang kita bahas? Oke. Kita bicara ini dulu deh. Kemanusiaan. Kita orang Islam itu seperti kata Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'ukum linnas. Orang yang terbaik ya dari kalian adalah yang peduli dengan manusia yang lain, yang bermanfaat untuk orang lain. Nabi mengajarkan kemanusiaan. Ketika itu orang membutuhkan bantuan kita, terlepas itu dia agama apa, terlepas dia negara dari mana, ketika dia membutuhkan bantuan kita, kata Nabi, bantu, karena kita akan bermanfaat untuk mereka. Seperti yang pertama. Yang kedua, hikmah yang kita bisa ambil, kalau kita menuduh seseorang atau menuduh kelompok, ya, maka hadirkan hadirkan buktinya gitu, hadirkan buktinya. Nah, yang tertuduh cuma bisa bersumpah, kata Nabi Muhammad SAW seperti itu. Anda sudah posting ya tentang hal demikian, karena banyak banget orang-orang yang menuduh tentang pejuang-pejuang Palestina, baik itu yang di Hamas, di Izzuddin Al-Qassam gitu ya, bahwa mereka menuduh tanpa menghadirkan bukti. Nah, mana nih? Hamas. Masya Allah ya. Sebentar. Oke, kita hadirkan ya. Baik, kita hadirkan hadisnya. Mungkin nah ini dia. Sebentar, menuduh harus dengan bukti. Ini di hadis Arba'in nomor 33. Mana hadisnya? Ini dia. An Ibnu Abbas, ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya. Anna Rasulullah SAW qala la yu'altanas, ya, hingga akhir hadisnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW bersabda, seandainya nenek gede ya, seandainya setiap manusia dipenuhi tuntutan, niscaya orang-orang akan menuntut harta dan darah suatu kaum. Namun penuntut wajib datangkan bukti dan mengingkari
yang dituntut bersumpah. Jadi yang menuntut itu harus mendatangkan bukti, yang dituntut ya harus bersumpah. Di sini Hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, bagian ada dalam Bukhari dan Muslim. Ya, jadi dalam Sahihain juga ada. Jadi ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang bisa diambil dari postingan ini bahwa kita seorang muslim, kata Nabi Muhammad SAW, orang muslim yang terbaik adalah yang bisa memberikan manfaat. Nah, sisi kemanusiaan kita diuji dalam kasus Palestina. Kita nggak usah melihat agama manapun, ya. Ketika mereka membutuhkan bantuan kita, kita bantu. Itulah Islam. Itulah Islam. Jadi nggak perlu lagi berpikir panjang. Ini kayak ini aja sih, kayak seorang dokter yang ada di sebuah peperangan. Kalau dokter itu nggak perlu melihat negara mana ketika mereka perang dan terluka, ya harus ditolong. Siapapun yang terluka harus ditolong. Nah, itulah Muslim, itulah Islam. Ya. Itu yang kedua, bahwa kalau kita menuduh seseorang, maka hadirkan bukti-buktinya, gitu. Misal kita menuduh, wah ini Hamas buatan Yahudi, ini Hamas berakidah Rafidhah, ini Hamas ahlul bid'ah, nggak boleh kita tolong. Nah, itu harus kita hadirkan, gitu loh, bukti-buktinya. Bukti yang harus paling kuat adalah bukti tabayun. Apakah orang penuduh ini pernah bertabayun dengan Hamas? Ya, kenapa ada tuduhan bahwa Hamas ini adalah buatan Yahudi atau Hamas ini berakidah Syiah Rafidhah. Dan yang berikutnya, yang keempat, kalau bukti-bukti ini hadirnya dari orang-orang fasik, orang-orang yang memang track recordnya adalah jahat, maka bisa ditolak. Misal ada orang Amerika mengatakan Hamas ini buatan kami membuat Hamas, gitu. Jadi orang Amerika bilang bahwa Hamas itu yang buat adalah orang Amerika. Orang Amerika sendiri ngomong kayak gitu. Lalu kemudian orang Inggris ngomong bahwa Wahabi adalah buatan kami. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, apakah kita harus percaya dengan ucapan mereka? Kalau kita percaya, kita menjadi orang yang mudah percaya dengan orang-orang yang tangannya berlumuran darah. Padahal mereka juga ngomong, kami adalah memiliki misi perdamaian di Palestina. Tetapi yang terjadi, tidak ada perdamaian di Palestina. Jadi kalau mereka ngomong bahwa kami adalah membawa perdamaian di muka bumi ini, kami adalah orang-orang yang memberikan perdamaian di Palestina, maka kita lihat apakah mereka memenuhi omongannya. Dan yang pasti, perjanjian sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sejak zaman perjanjian Hudaibiyah, ya, sampai detik ini tidak ada yang mereka penuhi dengan baik. Perjanjian Hudaibiyah, orang-orang musyrik, ya, orang-orang kafir pada saat itu mengkhianati perjanjian dengan Nabi. Ya, sampai saat ini, detik ini, tidak ada satupun perjanjian antara umat Muslim dan orang-orang di luar umat Muslim yang mereka penuhi. Yang ada, umat Muslim selalu dikhianati dalam perjanjiannya. Baik, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kayaknya gitu dulu kajian kita. Hikmah yang bisa kita ambil dari Palestina dan Suriah pada saat ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.